Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 875. Pak Yehuda, yuk mari baca Pak, kita mulai. Yang pertama dari seorang laki-laki usia 35 tahun, menikah tinggal di Jakarta Utara. Ya. Shalom Pak Erastus, ya semoga sehat selalu dalam perlindungan Bapak. Di kesempatan kali ini saya mau sharing dan bertanya tentang mimpi saya beberapa hari lalu. Seumur hidup saya sering berdoa, tidak pernah sekalipun mimpi bertemu Yesus di dalam mimpi. Tapi di mimpi saya kali ini saya bertemu beliau. Berikut mimpinya. Saya, Tuhan Yesus dan beberapa orang asing yang saya tidak kenal, tapi dari perawakannya seperti orang Israel zaman Yesus ada. Kami diborgol tangannya ke belakang dengan posisi berdiri di atas pijakan berbentuk seperti batang pohon panjang dan besar di atas laut, tidak jauh dari bibir pantai. Tapi dari arah depan kami ada sebuah perahu cukup besar berisi awak-awak dan kaptennya yang siap membunuh kami dengan panah-panahnya. Sebelum sempat mereka melepaskan ratusan anak panah sekaligus, Tuhan Yesus berkata kepada saya dan yang lain, "Jangan takut. Anak panah ini tidak akan mengenai kalian atau membunuh kalian." Sebelum Tuhan Yesus berkata demikian pun, di dalam mimpi itu saya tidak ada rasa takut atau gentar sama sekali. Dan saya sangat percaya dengan ucapan beliau yang membuat saya semakin tambah takut mati loh. Tidak takut mati. Tambah tidak takut mati mungkin Mas. Alhasil benar anak panah semuanya tidak ada satupun yang terkena pada kami yang bersama Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba borgol di tangan kami terlepas dan Tuhan Yesus melompat ke air dan turun berjalan ke tepian pantai. Kemudian di tepi pantai tersebut ada beberapa senjata atau benda tumpul untuk bisa kami gunakan, dan Tuhan pun mengambil sebuah double stick, senjata yang sering dipakai Bruce Lee. Tapi di sini senjata yang Tuhan ambil lebih panjang bentuknya dari yang biasanya. Dan tiba-tiba awak kapal dan kaptennya sudah berada di tepi pantai juga, siap membunuh kami semua dengan pedangnya yang sangat besar. Ternyata kapten kapal di sini bentuknya adalah seperti manusia singa jadi-jadian dengan tinggi sekitar 3 meter, berbadan kekar, gagah dengan cakar-cakarnya yang luar biasa tajam dan besar, berkepala singa dan berjalan dengan tegak, jadi tidak seperti singa berjalan. Belum sempat singa melayangkan pedangnya, Tuhan Yesus lebih dulu memukulkan senjatanya ke kepala singa tersebut, dan seketika banyak rantai yang muncul dari dasar pasir yang menekan kepala singa yang gagah itu masuk ke dalam tubuhnya. Hingga akhirnya singa tersebut berkata, "Saya menyerah. Saya akan membebaskan kalian dan tidak akan pernah mengganggu kalian lagi, dan seluruh negara atau kawasan kami ini tidak akan berani mengganggu kalian. Karena aku akan memberikan cap atau stempel yang keabsahannya tertinggi di tempat ini, sehingga barang siapapun yang melihat cap atau stempel tersebut tidak akan berani menyentuh kalian. Karena ini adalah stempel paling berkuasa di negeri ini." Tetapi saya lupa Pak, apakah saya dan lainnya sempat distempel? Seingat saya akan distempel di dekat tulang rusuk sebelah kanan. Setelah itu mimpi tersebut berakhir begitu saja. Apa ya Pak kira-kira arti mimpi tersebut? Apakah positif dalam kehidupan rohani saya, atau ada penetapan tertentu dari Tuhan untuk saya melalui mimpi tersebut? Catatannya, sebelumnya saya mau menginformasikan Pak, saya di hari tersebut tidak nonton film apa-apa, hanya selalu pasang headset dengar khotbah yang ada di Truth ID ataupun channel Pak Wignyo tanpa melihat HP. Karena saya lebih senang dengar-dengaran dan fokus membayangkan apa yang disampaikan. Jadi rasanya saya tidak mimpi makhluk singa tersebut dari hal-hal yang saya lihat ataupun tonton belakangan. Terima kasih untuk Abam dan tim yang sudah membacakan pertanyaan saya ini. Tuhan memberkati Pak Eras dan tim. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal mimpi, saya punya prinsip, Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak bisa dipahami. Tuhan tidak memberi teka-teki. Kalau Tuhan menyampaikan pesan, itu pesan yang memang harus diketahui oleh si penerima pesan. Nggak mungkin gini. Tahu nggak apa isinya? Nggak mungkin. Harus tolong ambilkan kopi itu. Jelas kan? Nggak. Tuhan tidak mungkin memberi pesan yang tidak diketahui. Jadi Anda tanya dulu kepada Tuhan. Menjadi PR untuk bertanya, Tuhan apa maksud mimpi itu? Tapi dari keseluruhan mimpi itu kalau ada maknanya, jika saya boleh memberi komentar, bukan sesuatu yang negatif. Jadi berbahagialah. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Dari seorang pria berusia 39 tahun menikah tinggal di Manado. Apakah elok jika dalam sebuah khotbah seorang pendeta menyebut nama pendeta lain dengan maksud tidak baik? Misalnya, menganggap Pak Eras sesat dan ajaran Bapak itu dikatakan memecah belah kekristenan, dan menuduh orang yang mencintai Pak Eras memberhalakan Pak Eras. Saya hanya ingin mengemukakan pendapat saya tentang serangan salah satu pendeta yang sempat menyebut hal di atas tadi, Pak. Jujur menurut saya, jika seorang pendeta selayaknya memperhatikan etika cara menyampaikan khotbah di mimbar, tidak menunjuk-nunjuk orang lain seperti yang dilakukan pendeta tersebut dengan terang-terangan menyebut nama Pak Eras. Awalnya saya tidak mau ambil pusing dengan khotbahnya tentang Pak Eras mengenai Yesus itu bukan juru selamat.
Juru selamat yang sebenarnya adalah Yahweh. Hanya sepenggal itu dan menjadi gorengannya sampai pada pernyataan bahwa para pengikut yang mengikuti ajaran yang salah ini memberhalakan Pak Erastus. Jujur setelah mendengar itu saya sedikit geram dan mulai masuk dalam postingan pengikutnya dan mengatakan pendeta ini penyebar hoax. Karena saya punya alasan yang dia sampaikan itu belum tentu benar dan tuduhan kepada jemaat yang katanya memberhalakan Pak Eras tidak mempunyai dasar yang kuat, maka saya katakan hoax. Namun banyak yang menyerang saya dan balik mengatakan saya penyebar hoax dan sebagainya. Mereka tidak sadar saya hanya membalikan pernyataan pendeta itu. Tapi memang hati nurani saya berkata tidak seharusnya saya menyerang mereka walaupun mereka sudah salah. Maaf Pak, saya bukan mau memperkeruh suasana, tapi saya merasa Bapak telah banyak membawa kami ke dalam perubahan demi perubahan, walaupun memang kadang kami belum sepenuhnya. Tapi kami juga merasa Bapak sebagai orang tua rohani kami. Saya pun merasa banyak yang berubah ketika Bapak ajak ikut doa pagi, doa malam, sampai mengikuti ibadah online di Truth ID. Semoga Bapak sehat selalu dan dipakai Tuhan lebih lagi untuk memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Umurnya 39 tahun di Manado. Manado, oke. Terima kasih untuk kasih dukungan pembelaannya untuk saya. Terima kasih. Saran saya kita diam. Diam itu bermartabat. Kalau kita ngadepin orang yang tidak bermartabat, kita jadi tidak bermartabat. Seperti gorengan bahwa saya tidak percaya Yesus juru selamat. Ini kan konyol. Saya dianggap stupid. Saya sudah tua. Jadi pendeta sudah hampir 45 tahun. Menggembalakan jemaat. Lagu-lagu saya juga masih Yesus Tuhan dan juru selamatku. Nah, penjelasan sepotong itu tidak boleh. Kalau Yesus tidak diutus Bapak, Bapak disuruh tidak berinisiatif, nggak ada juru selamat. Betul nggak? Bapak yang berinisiatif. Ya, jadi tapi ya susah kalau kita menjelaskan hanya dengan beberapa kalimat. Sekali lagi kita diam, kita diam, kita diam. Dari ucapan seseorang kita bisa meraba kok mannernya, kualitas etikanya, martabat pribadinya. Jadi sebaiknya kita diam saja, biar saja. Kalau kita ini di pihak salah, kita pengikut setan, sesat, diberkatilah orang-orang yang menentang, melawan kita. Tapi kalau kita anak-anak Allah yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya itu urusannya lain nanti. Oke? Mantap. Teruskan. Sekali lagi terima kasih untuk kasih sayang dan pembelaannya. Tuhan memberkati. We love you. Terus. Pertanyaan dari seorang pria berusia 65 tahun, menikah tinggal di Semarang. Apakah GSKI masih memakai Alkitab LAI terbaru? Tertulis dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kita kadang-kadang pakai baru karena pakai lama. Ya. Tapi kalau saya mengajar selalu, hampir selalu, walaupun tidak selalu, melihat teks aslinya. Itu. Kalau saya mengajar. Oke, teruskan. Dari seorang perempuan tidak. Tapi sebentar. Coba nanti ditanya Pak Mike. Yang dipakai itu Alkitab yang baru atau apakah yang supaya saya bisa menyesuaikan diri. Ya kan? Kadang-kadang ya rumit juga sih terjemahannya. Ya, teruskan deh. Baik. Oke. Yang berikutnya dari seorang perempuan tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Pendeta dan semua yang bertugas. Saya ingin bertanya, apakah seorang pengerja gereja wajib membayar perpuluhan? Dan caranya ditagih langsung oleh gembalanya. Apakah demikian? Misalnya honornya 2,5 bulan. Iya. Tidak bersih. Tidak bersih. Berarti bruto ini. Hanya tidur yang gratis. Maaf Pak Pendeta, saya tidak sebut nama pendetaku dan nama gereja. Saya takut tidak elok disiarkan di medsos. Tiap saya beri persepuluhan, ini catatannya, saya merasa seperti sedang membayar hutang ke orang lain. Terima kasih Pak. Gimana ngomongnya ini kita? Kalau kami ini tidak bicara soal perpuluhan, kami mengajarkan segenap hidup. Berapapun ya tergantung Roh Kudus gerakan itu. Karena seluruh uang kita juga milik Tuhan. Jadi kalau saya sebagai gembala senior tidak pernah kepikir itu. Ini pengerja kasih kolektor perpuluhan enggak ya? Tidak pernah kepikir. Yang ada pertanyaan saya, dengan uang itu cukup enggak? Iya kan? Itu yang kita lakukan enggak?
Kamu dapat berapa? Cukup nggak itu? Cukup Pak, cukup benar? Cukup nggak? Mobilmu atau motormu ini udah berapa tahun? Nah, itu kan pertanyaan itu. Yang ada itu pertanyaan itu. Bukan kasih perpuluhan belum. Aduh. Seperti bayar utang. Apa? Seperti membayar utang. Ya jauh lah dengan susah deh kalau saya menanggapi pendeta model begini. Jemaat saja kita nggak tagih. Jemaat saja tidak kita tagih. Jarang kita bicara soal uang. Tapi kita kan juga diberkati. Nyatanya kita bisa bangun sekolah umum. Tahun ini saja ada berapa sekolah itu? PAUD-nya udah 5 ya? PAUD-nya 5 loh. SMA-nya 1. 2. Tomo dan Medan. Wah, 7 dengan STTE 7. Belum yang di Kupang. Waduh. Itu semua kolekta dari gereja. Gereja sini. Dari sini kolektanya. Waduh. Uang masuk, uang keluar seketika juga. Cuman yes, lewat aja gitu. Kadang-kadang bukan begini, cepet banget lewatnya. Tapi Tuhan selalu cukupi, walaupun ya kita harus berjuang lah. Jadi kita tidak bisa menanggapi yang model begini. Kalau jadi pendeta jangan model begini ya. Pengerja perpuluhannya ditagih lagi. Aduh, sedih. 2,5 juta juga ini di Jawa Tengah, di kota loh ya. Di kota besar ini. Udah semua 2,5 juta ya orang cukup lah ya. Nggak cukup lah. Ya udah deh, yuk teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras, saya mengikuti Pak Eras sejak dulu masih Sola Gracia. Saya beruntung Pak bisa mendengarkan setiap khotbah dan lagu Pak Eras sampai sekarang. Dengan mengikuti semua ajaran Pak Eras, saya merasa diubahkan dan dikuatkan. Saya sempat berpikir kalau saya tidak menemukan channel Pak Eras dan tidak mendengarkan serta tidak mengikuti ajaran Pak Eras, kemungkinan saya sudah hancur Pak. Ini sudah sekian kali orang ngomong ini. Betul. Kita bukan mau dipuji. Ini membuktikan bahwa pelayanan kami benar-benar menyelamatkan. Amin. Nah tadi kan ada pertanyaan, orang mengatai kita sesat itu. Ya, bukti saja buah hidup. Dan kita juga tidak perlu mau menunjukkan bukti-bukti, kita diam. Tapi pernyataan ini dari sekian banyak orang yang menyaksikan perubahan karena mendengarkan firman. Oke, luar biasa. Karena begitu berat perjalanan kehidupan saya, terima kasih Pak Eras atas ajaran yang harus benar-benar hidup kudus, tak bercacat dan bercela di mata Tuhan. Jadi saya hidup berusaha berhati-hati agar berkenan di mata Tuhan. Sampai mau berbicara saja hati-hati karena takut dosa. Yes. Ini baru benar nih, betul. Terus. Jadi saya sering koreksi diri Pak. Takutnya ada yang salah dalam ucapanku, tingkahku, atau yang lain. Benar. Jadi setiap hari saya minta ampun kepada Tuhan. Iya, tapi kalau tidak berdosa ya jangan minta ampun, nggak jelas. Ya? Iya. Oke, terus. Ke pertanyaannya, apakah saya berlebihan Pak dalam sikap saya ini? Enggak, itu juga saya lakukan kok. Setiap kali salah langsung minta ampun. Sebegitu bersalah langsung minta ampun. Terus? Tapi seringkali saya diingatkan bahwa saya salah dalam hal ini itu, ya. Jadi ada yang mengingatkan, langsung seketika minta ampun. Jadi sering minta ampun kepada Tuhan. Pak Eras, saat ini saya juga mempunyai persoalan serta pergumulan Pak. Saat ini usaha suami sudah ada di bawah alias seret Pak. Sedangkan kami harus melunasi cicilan rumah kami tiap bulan. Hasil dari usaha kami cuma cukup untuk melunasi cicilan rumah, dan ini pun kami cicil tidak terlalu genap. Kami berusaha menjual rumah kami yang satunya Pak, tapi belum bisa kejual atau belum laku. Sedangkan anak saya minta kuliah di STT Ekumene. Stop. Iya. Tolong, ini kita ada Bu Esther di sini. Paket 2. Ya. Tolong Bu dihubungi ini. Ya. Anaknya kita bawa ke sini. Di mana tinggalnya? Tinggalnya ada di tidak disebutkan. Kayaknya Jawa Tengah ya. Mengikuti di Sola Gracia begitu aja. Ya udah, kita bawa aja. Jangan pikirkan soal biaya, kita bantu, ya. Tolong nomor teleponnya. Kalau bisa ditelepon segera ya supaya tenang dia. Iya. Nanti di sini nanti kita perhatikan dia. Oke, ya. Jadi pertanyaannya ini aja Pak. Ini anak-anak yang nggak punya laptop aja kita beliin laptop. Oke. Kalau untuk Kupang saya beliin Google Chrome. Sebagian juga laptop. Kalau di sini semua laptop. Salah satu merek yang bagus. Kita menjadikan anak-anak ini kayak anak kandung semua ini. Waduh, Bapak di surga senang loh. Ya luar biasa. Bukan kita mau sok, ya kita senang aja.
bukan mau dipuji. Mau dapat pujian mosok demi pujian kita bayar uang sebanyak itu ya, buat apa? Tapi menyenangkan hati Tuhan. Terus iya, ini sudah Pak tadi, jadi pertanyaan boleh masuk ke STT Ekumene karena belum terjual rumah, belum ada biaya. Sudah. Oh, enggak usah dipikir lah ya. Nanti kalau di sini kita ikut mikirin ya, Bu. Iya. Terus baca. Melihat anak saya niat sekali, baca. Iya. Oh, melihat anak saya niat sekali untuk sekolah di STT Ekumene yang Bapak pimpin. Pak Eras, apakah anak saya mustahil untuk sekolah di STT Ekumene? Belum ada biayanya. Ya. Nanti kita bantu. Bahkan nanti kita bantu, kita beri laptop ya. Kalau nggak punya laptop. Aduh, ini kalau ngomong gini kayak orang kaya kita ya. Padahal ya kaya juga. Cuman kadang belum cair aja gitu ya. Ibu tenang, anak ibu jadi anak kami di sini. Kami akan perhatikan. Anak ibu akan belajar di sini musik. Ada 20 piano nih. Kalau kurang mau saya tambahin lagi. Semua belajar musik. Ada biola, ada saxophone kalau mau belajar alat musik. Ada belajar sound engineering ya. Lightingnya, sound engineering. Wah, switcher, kamera. Wah, Anda bisa belajar mesin motor, hidroponik, ya, farm, ya, pertanian, peternakan. Kita dibimbing anak-anak supaya anak-anak muda ini bukannya bisa khutbah tapi bisa cari uang. Makanya daftarkan segera ke STT Ekumene sebab jumlahnya juga terdaftar. Tahun ini kita membatasi jumlahnya ya. Nggak bisa seperti tahun lalu ya, banyak ya. Tahun lalu hampir 300 ya. Dengan Kupang dengan ini kan. Oh iya, kalau sama Kupang ya Pak. 300. STT yang daftar 300 loh. Ya. Kalau IT nggak heran, ini STT nih. Ya. Waduh, STT Ekumene itu sekali masuk 300 orang. Ya. Ya. Luar biasa. Makin banyak hamba Tuhan, luar biasa. Oke. Ya. Oke, Tuhan berkati. Terus kan Pak? Ya, ini ada permohonan dari seorang anak perempuan usia 12 tahun Pak, tinggalnya di Surabaya. Maaf Om Eras, saya ingin bertanya. Ini penanya punya satu keinginan Om Eras. Ya, dia ingin dibaptis oleh Om Eras. Ya, dulunya saya takut dibaptis karena saya takut tidak siap dan jika saya mengulangi dosa-dosa saya lagi, pasti akan mengecewakan dan membuat hati Tuhan sedih. Namun belakangan ini Evelyn ingin dibaptis, mungkin karena Evelyn sudah siap dan benar-benar ingin memuliakan, berjuang untuk Tuhan, hidup kudus, suci, taat, tidak bercacat dan bercela, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Om Eras, semoga saat Om Eras di Surabaya bisa membaptis saya. Ini enggak usah, ini namanya Evelyn ya. Ya. Enggak usah, ini kan ini Evelyn. Coba nanti diatur nih Evelyn, kapan ada baptisan? Di Surabaya. Iya, Surabaya nanti celup di mana gitu. Iya. 12 tahun umurnya. Iya. Mungkin tunggu 3 tahun lagi kali ya. Iya. Saya masih belum dipanggil pulang 3 tahun lagi. 20 tahun lah Pak paling. 20. Oke deh. Evelyn, sayang, nanti Om Eras baptis kamu ya. Ini begini-begini mengharukan ini. Iya. Ya, anak umur 12 tahun masih udah mikir soal baptisan. Ya. Yang lain masih mikir soal mainan, baju, game. Luar biasa ini. Ya. Oke, terus. Berikutnya sebuah kesaksian dari seorang perempuan usia 31 tahun. Ini minta buku nih. Minta buku ya. Tapi ini ada kesaksian juga dibaca, ada kesaksiannya juga Pak, selain permohonan buku. Tinggalnya di Cilacap Pak, Jawa Tengah. Shalom Bapak Erastus dan tim Abam. Saya hanya ingin bersaksi dan berterima kasih karena Bapak sudah mengubah saya. Belum lama saya menemukan channel Truth ID yaitu April 2023. Konten Abam ini muncul pertama di beranda YouTube saya. Cerita sedikit Pak, sejak COVID tahun 2020 saya mulai menjauh dari Tuhan. Banyak sekali kekecewaan yang saya alami baik dari pelayanan di gereja, karir, maupun dari keluarga. Selama 3 tahun saya mencari-cari banyak channel YouTube khotbah yang bisa mengubah hidup saya. Memang banyak khotbah yang bagus Pak, tetapi belum ada yang betul-betul tepat sasaran yang bisa mengobati sakit dalam diri saya. Karena saya sadar ada yang tidak beres dalam mental saya, sampai saya punya keinginan untuk menyudahi hidup saya. Tapi puji Tuhan, luar biasa, saya bisa bangkit setelah saya menemukan Bapak Erastus di bulan April 2023. Iya. Khotbah-khotbah Bapak seperti air deras yang mengguyur hati saya yang kering. Benih-benih yang sudah tertanam mulai tumbuh lagi karena disiram dengan baik oleh firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Untuk itu saya berterima kasih Pak.
Kemudian Desember ini saya dikejutkan oleh sakit baru, ada benjolan yang cukup besar di dada saya dan rasanya sakit, Pak. Tapi saat ini saya belum ada biaya untuk berobat. Tolong bantu doakan saya, Pak. Saya sedang mengajukan proposal kesembuhan kepada Bapa di sorga. Saat ini saya hanya bisa bayar dengan kekudusan, doa, dan puasa. Oh ya Pak, jika Bapak berkenan, bolehkah saya dikirimkan buku-buku yang Bapak tulis? Saya mau mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim. Wanita ini tulus. Ya. Wanita ini tulus. Nanti dihubungi aja lah. Saya kira masalahnya bukan soal buku saja nih. Ya. Cuman nanti Ibu Esther lah yang hubungi. Ini wanita ini. Oke deh. Iya. Oke, ya Bu Esther tolong dihubungi ya. Iya. Dia perlu dukungan. Oke, terus. Ya. Berikutnya dari seorang laki-laki usia 17 tahun belum menikah. Saya melakukan onani dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Ini sekarang mungkin kelas 3. Apakah berbahaya? Dan saya juga terkena asam lambung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berbahaya di mental. Mental. Ya. Jadi ikatan. Kita punya pembina untuk pemuda ya. Ini nggak bisa dijawab di sini. Tapi akan saya jawab, tapi nggak akan selesai. Harus dibina. Yang pertama, hindari film yang membangkitkan gairah. Bukan hanya film porno, film biasa tapi membangkitkan gairah. Hindari. Termasuk tontonan, walaupun bukan film jorok, tapi gambar-gambar yang tidak patut dilihat, jangan dilihat. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kamu dewasa. 3, buatlah jadwal untuk apa yang kamu kerjakan tiap hari, supaya tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak patut. Yang keempat, miliki doa pribadi. Itu luar biasa nanti dampaknya, ya. Karena saya pernah jadi muda seperti kamu, punya pergumulan yang sama. Doa itu akan membuat kita punya psikologi jiwa kita berubah. Luar biasa. Ikut doa Omeras jam 5 pagi itu juga sangat kuat pengaruhnya. Lalu dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kamu dengar lewat Root ID, membangun pikiran. Yang berikutnya, kamu harus memiliki visi. Kamu jadi apa? Tentu doa dulu. Capai visi itu. Ini rencana jangka panjang. Buatlah rencana jangka menengah. Misalnya untuk tahun depan kamu sudah harus apa yang bisa kamu capai. Entah soal bahasa Inggris misalnya, entah soal keahlian. Itu jangka menengah. Jangka pendek, hari demi hari yang tadi saya katakan, buat jadwal sekaligus target. Pasti kamu bisa melepaskan ini. Oke, Tuhan berkati. Luar biasa. Terus. Dari seorang pria berusia 39 tahun, menikah, tinggal di Jambi. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku, dan Pak Yehuda beserta seluruh tim Abam. Izin bertanya Pak, apakah perokok bisa masuk surga? Di gereja kami banyak penatua atau majelis, bahkan pendeta yang merokok Pak. Apakah ada ayat yang membenarkan merokok? Ya, saya mau cerita Pak. Awalnya saya kenal Pak Wignyo dari YouTube dan saya sering mengikuti online Bible Study. Kemudian saya sering lihat Pak Eras di YouTube juga dan mendengarkan khotbah Bapak dan Pak Wignyo. Sungguh luar biasa hikmat yang Tuhan beri kepada Bapak berdua. Hingga ketika saya dengar khotbah pendeta kami jadi terasa garing Pak. Kenapa ya Pak? Terus semangat ya Pak, walaupun banyak orang membuli, mengatakan Bapak sesat, tapi saya percaya bahwa Pak Eras benar-benar dan sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Alkitab. Karena hidup dan cara pikir saya benar-benar diubahkan lewat khotbah Bapak. Apalagi lagu-lagu Bapak yang luar biasa. Semangat terus Pak, Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih untuk dukungannya. Iya. Jadi mengenai apakah merokok masuk neraka ya? Iya. Ya kita tidak bisa menjudge atau menghakimi orang semudah itu. Iya. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan satu hal penting, orang yang sempurna tidak akan merokok. Orang merokok belum tentu masuk neraka. Ya. Tapi kalau orang sempurna mestinya tidak merokok. Dan orang Kristen harus sempurna seperti Bapa di surga. Dan serupa dengan Yesus. Ya. Mantap. Nah. Teruskan. Ya. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 30 tahun. Ya. Belum menikah. Shalom Pastor Erastus. Saya dulu sering mimpi buruk dan mimpi buruk tersebut banyak terjadi dalam hidup saya. Beberapa kali mimpi seperti mau dilecehkan, lalu setiap kali saya bangun tidak berdoa untuk tolak mimpi tersebut karena lupa. Nanti sudah beraktivitas baru ingat lalu saya berdoa lagi. Doa mimpi buruk tidak terjadi dalam nama Yesus, amin.
Yang saya mau tanyakan, apakah setelah berdoa untuk tolak mimpi buruk tersebut, maka mimpi buruk itu sudah benar-benar dihancurkan? Atau tetap bisa jadi kenyataan meskipun sudah didoakan? Mohon doanya Pak Eras. Mimpi itu tidak menentukan nasib. Iya. Mimpi itu tidak menentukan keadaan. Jadi kamu tidak usah pikir. Kalau mimpi, tanya Tuhan apa maksudnya mimpi itu. Jadi hidup kamu tidak ditentukan oleh mimpi. Mimpimu mau bagaimana tidak menentukan hidupmu. Oke? Iya. Itu aja. Rileks aja. Yang penting kamu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Aman, percaya. Semua bisa dilewati. Terus? Dari seorang pria 37 tahun, sudah menikah. Shalom Pak Eras, saya pernah diberi penglihatan dibawa ke Firdaus dan istri saya pernah dibawa ke Gehenna, tempat penantian orang tidak percaya. Saya suka dengan pembawaan firman Tuhan Pak Eras karena sesuai penglihatan saya. Apalagi lagu ciptaan Pak Eras yang berlirik, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Pak Eras benar-benar Tuhan pakai karena banyak jiwa-jiwa yang tersesat dan kering akan kebenaran. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ini kesaksian. Keren ya. Ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita terus maju ya dalam Tuhan. Ya. Jangan menjadi lemah apapun yang terjadi ya. We love you. Oke. Terus. Dari seorang perempuan usia 29 tahun, menikah tinggal di NTT. Mohon dukungan doa. Rumah tangga saya rumit Pak. Suami tidak ada kabar lagi, sudah 1 bulan susah dihubungi, dan anak-anak kami masih kecil. Ini konyol nih. Pria-pria begini nih. Ini pria-pria begini nih pasti digampar Tuhan ini. Aduh, kasihan. Ayo bisa dihubungi ya begini-begini ya. Dibrampingi ya. Kasihan. Tuhan pasti menolong kamu. Umurmu belum 30 tahun nih. Iya. Anak masih kecil, ini anak lebih dari 1 ini. Anak-anak, iya Pak. Jadi kamu mencari Tuhan saja, doa pagi ikut Om Eras, ikuti Truth ID, kamu belajar berjalan dengan Tuhan ya. Tuhan pasti nolong kamu. Oke? Pasti nanti kami dampingi kamu. Kamu diam saja. Kalau kamu nggak tahu di mana rimba suamimu, kamu nggak usah ke rimba. Kamu diam aja. Ya? Kamu sekarang pikirkan bagaimana punya usaha untuk bisa mencukupi anak-anakmu. Itu saja. Tapi kamu mesti tidak ada dendam. Ya, cukup doakan, serahkan dalam tangan Tuhan. Oke. Oke, sedih ya. Ngomong gimana? Ya, tapi kamu harus bisa melewati ini. Yang penting 1 hari dilewati, 1 hari dilewati. Begitu saja. Kamu kalau tetap mencari Tuhan, Tuhan tidak permalukan. Oke. Nanti didampingi oleh staf kami. Ya. Terus baca. Terakhir dari seorang janda berusia 53 tahun memiliki 3 orang anak. Shalom. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Eras bersama tim yang sangat mengubah seluruh hidup saya. Pak Eras, saya adalah seorang pelacur yang ada di dalam gereja. Hidup saya jadi pendoa, saya melayani, saya benar-benar ada di dalam pelayanan, tapi saya selingkuh, saya sangat kotor. Tapi lewat pelayanan Bapak saya bisa diubah, saya diproses Tuhan begitu luar biasa. Saya hancur dan habis semuanya. Kalau saya dengar semua yang Bapak ajarkan mulai dari awal sampai habis tidak henti-henti air mata, dari awal sampai akhir khotbah tidak henti-henti air mata mengalir. Ada sesuatu yang menjamah saya, yang mengubah saya. Yang selalu saya ingat dari Pak Eras bahwa Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu saya. Tapi Tuhan mau berurusan dengan saya yang sekarang. Pak, saya mau terus berubah walau saya benar-benar hancur sekarang. Hebat ya. Hati kita langsung nyet gitu ya. Membaca gini nyet gitu. Nyet gitu. Aduh. Kita bersyukur pelayanan kita diberkati mengubah orang ini. Oke, terus Pak Eras, yang saya mau tanyakan, saya harus bagaimana Pak? Apa yang harus saya kerjakan karena terus terang saya masih jatuh bangun dalam hal ini Pak? Tolong saya, Pak, saya sangat ingin berubah dan cinta Tuhan terus Pak. Terima kasih sekali untuk pelayanan Pak Eras. Dan dia pendoa loh. Pendoa, ya. Ya, ikuti khotbah saya yang ternyata bisa mengubah hidup Anda. Ikuti doa pagi bersama saya, nanti doa puasa atau doa hari Jumat. You harus punya doa pribadi. Ya. Harus bisa menghindari pertemanan dengan pria-pria. Saya khawatir Anda juga menjatuhkan majelis atau orang-orang aktivis gereja itu. Mungkin usianya 53 tahun loh. Iya. Tapi cantik ya. Iya. Kalau nggak cantik kan di pasaran kurang laris. Ini kan sampai begini kan pasti. Kalau nggak keberatan sih dilayani ibu-ibu deh.
Tapi nggak tahu dia mau terus terang nggak. Ini kan kayak penyakit. Saya mau kasih tahu ya, apa yang kita tabur itu kita tuai. Ingat itu. Jangan sampai Anda menuai hal yang buruk. Sekarang stop. Tahu nggak? Kesenangan seks itu seperti makan. Lapar, setelah itu kenyang ya udah. Besok lapar lagi, makan lagi, kenyang ya sudah. Akibat makan itu baru kita rasakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi ingat, apa yang kita tabur itu kita tuai. Ayo berhenti ya. Jangan berbuat dosa lagi. Dan yang bisa menghentikan itu kamu sendiri. Tapi dari tulisanmu saya lihat kamu kesungguhan bertobat. Pasti kau akan bisa melewatinya. Pasti bisa. Ya, dengan kejujuran dan kepolosanmu ini, kamu pasti bisa ya menyelesaikan masalah dosa di dalam hidupmu. Pasti bisa. Sejak sekarang ini kamu akan bisa. Oke, kalau kamu perlu bantuan, kamu kirim SMS lagi, kamu dilayani. Oke, cukup ya. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.